Ya, sudah direkam. Eh, Gimana? Saya yang buka ya, sudah. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan Assalamualaikum. rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk melakukan kajian kitab yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Topan Setiardipura. Pada kesempatan ini, saya lupa nih, yang akan disampaikan hadis nomor bentar. Ini terkait dengan maaf nih saya. Ya, santai aja, Pak. Ya, lanjutan hadis arba'in kedua dengan syarah Imam An-Nawawi mengenai apa itu iman, Islam, dan ihsan. Insya Allah nanti akan disampaikan selama mungkin sampai pukul 9 ya. Setelah itu jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, insya Allah akan dilanjutkan sampai 30 ke depan sehingga kita akan mengakhiri pertemuan ini pada pukul 9.30. Nah, sebelum dimulai adalah kita meluruskan niat kita agar upaya kita untuk menuntut ilmu ini benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk belajar ilmu agama dan insya Allah berusaha untuk mengamalkannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ustadz Topa untuk memberikan materinya. Silakan. Ya. Masih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pekan ini insya Allah kita akan bahas lanjutan dari Riyadhus Shalihin. Kan lalu kita habis alhamdulillah membahas bab pertama. Pekan ini kita akan lanjut dengan bukan bab ya, tapi hadis yang pertama tentang niat. Pekan lalu kita berakhir dengan tambahan. Ya. Jadi di sini warna yang bukan hitam ini kita tambahkan dari buku aslinya, yaitu syarah Imam Nawawi sendiri. Pekan lalu kita tambahkan hadis ini untuk mengingatkan kita, dan di awal mungkin sangat baik untuk kembali mengingatkan kita sebuah hadis yang insya Allah bisa menjadi pengarah, panduan buat kita, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia menjadi obsesinya, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan menjadikan faqrahu, kefakirannya, baina ainai, di antara kedua matanya, atau terjemahnya di kedua pelupuk matanya, selalu dia lihat. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah dunia datang kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Ini yang pertama, dan kita berlindung agar tidak menjadi orang seperti ini, yaitu dunia menjadi hammahu, menjadi obsesinya. Yang kedua, wa man kana fil akhiratu niyatahu, dan siapa yang akhirat adalah niatnya, tujuannya, jama'allahu amrahu, Allah akan mengumpulkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan ghinahu, kekayaannya atau kemandiriannya, fi qalbihi, di dalam hatinya, ya. Ghina, kekayaan, kemandirian, kecukupan, fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan yang hina. Ya. Ini mengakhiri pekan lalu dan mengawali pekan ini kembali seperti tadi
Pak Wisnu menyampaikan untuk kita meluruskan niat insya Allah untuk mempelajari ajaran Allah Taala melalui hadis Nabi kita Muhammad SAW dipandu oleh ulama kita khususnya Imam Nawawi rahimahullah. Kita masuk di hadis yang kedua. Jadi kembali sebagaimana tujuan kita ingin menikmati warisan para ulama kita langsung dari perkataan mereka semampu kita. Maka kita akan tampilkan di sebelah kiri yang agak kuning sehingga mirip-mirip kitab kuning lah ya. Hadisnya dan terjemahannya ada di kanannya. Hadis yang kedua, An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu. Ya. Sebagian ada tambahan tulisan aidon juga karena hadis pertama juga diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata. Jadi hadis kedua ini Imam Nawawi singkat menulisnya Umar radhiyallahu anhu. Ya. Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Bainama nahnu julus, ketika kami duduk-duduk inda Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, suatu hari. Jadi suatu hari ketika kami duduk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan demikianlah keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang dari sisi beliau ini menunjukkan begitu tawadunya beliau, ya, begitu istilah orang sekarang apa? Ya, mudah ditemui ya. Pemimpin yang tidak susah dicari, tidak susah untuk di tempat bertanya, ya. Tapi beliau mudah untuk diajukan pertanyaan, diajukan keluhan apabila kita ingin berkomunikasi dengan atau para sahabat ingin berkomunikasi langsung dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika duduk itu, lalu Umar melanjutkan, ittala'a alaina rajulun. Lalu, ya, itu ada nuansa tiba-tiba ya. Ittala'a alaina, muncul kepada kami rajulun, seorang pria. Lalu penjelasan prianya di sini ada beberapa penjelasan ya, yang mungkin kita tekankan. Syadidu bayadis siyab, bajunya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda perjalanan padanya. Bayangkan ada pria yang baru datang, ya, ciri-cirinya syadidu bayad siyab. Siyab, bajunya syadidu bayad, jadi putih banget ya, sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, sementara rambutnya hitam, artinya menunjukkan bukan kondisi orang yang safar lah ya. Bisa bayangkan kondisi saat itu, ya, di mana ya di padang pasir. Jadi kalau orang habis perjalanan itu pasti akan terlihat bekasnya. Punten, kepencet. Akan terlihat bekasnya. Tapi ini tidak terlihat. Jadi ini bukan orang yang safar. Dan poin yang keempat, wala ya'rifuhu minna ahadun. Wala ya'rifuhu, dan tidak ada seorang pun minna dari kami, ya, wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun dari kami yang ya'rifuhu, yang mengenalnya. Jadi ini informasi penting yang mungkin bisa kita ingat. Kedatangan rajul ini, ya, di antara yang membuat para sahabat heran, tampangnya itu tidak seperti orang yang safar dari luar. Berarti kan opsinya berarti orang mukim, orang yang tinggal di situ. Tapi la ya'rifuhu minna ahad, tidak ada yang mengenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia duduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ia menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan dia menempatkan meletakkan kedua lengannya pada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian menyebutkan di pahanya sendiri, sebagian menyebutkan di paha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam, kedua penafsiran ini insyaallah boleh ya. Sebagian riwayat menunjukkan di paha Nabi kita Muhammad secara eksplisit, ya, sehingga itu lebih kuat insyaallah, wallahu a'lam. Dan sampai sini yang paragraf ini menunjukkan sikap yang baik dari rajul ini,
Ya, dari rajul ini bagaimana beliau memiliki sikap yang baik ketika mau belajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai dari atas para ulama membahas dengan kondisi yang baik ketika mau belajar dan cara ketika hadir belajarnya pun dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang rapi, langsung mendekat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan meletakkan kedua lengannya pada paha Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini para ulama singgung juga dibahas tentang adab menuntut ilmu. Ya, hendaknya kita mendatangi ilmu sesuatu yang terhormat juga dengan kondisi yang terhormat, ya, dengan kondisi yang baik, ya, ta'ziman lil ilm. Karena ta'zim kita, penghormatan kita kepada ilmu yang kita kejar. Lalu, qala, rajul tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, sapaannya ini juga menunjukkan bahwa dia secara umum bukan sahabat yang tinggal di situ. Ya Muhammad ini biasanya sapaan orang Arab Badui atau orang Arab luar, bukan yang mukim di Makkah pada saat itu, yang biasa berguru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang senior yang orang kafir yang tidak setuju kepada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan panggilan ya Muhammadu, wahai akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya, kabarkan tentang Islam. Maka Nabi kita SAW berkata, menjelaskan tentang jawaban pertanyaan tadi, yaitu al-Islam. Apakah itu Islam? Nabi kita menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi ini rukun Islam beliau sebutkan. Islam adalah dua kalimat syahadat, tuqimus shalah, mendirikan salat, tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, saum Ramadan, dan haji ke Baitullah apabila mampu. Jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu rajul tadi menjawab, qala sadaqta, engkau benar. Umar berkata, qala ay Umar, fa'ajibna lahu, kita heran padanya, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, ia yang bertanya dan ia sendiri yang membenarkan jawabannya. Ya. Maka rajul tadi juga lanjut bertanya, fa akhbirni anil iman, terangkanlah kepadaku tentang iman. Karena Nabi kita salah menjawab, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi SAW menjawab dengan sesuatu yang kita kenal, alhamdulillah, ya, sejak kecil, ya, yaitu rukun iman. Tu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang jelek, takdir baik maupun takdir jelek. Ya, qala sadaqta. Ar-rajul tadi berkata kembali, sadaqta, engkau benar. Qala, dan lelaki tadi bertanya, fa akhbirni anil ihsan, terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah ta'budallah, Anda beribadah kepada Allah SWT ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu khusyuk dalam beribadah karena seakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, jika kalian belum bisa melihatnya, seakan belum bisa melihatnya, maka fa innahu yaraka, maka minimal dia menyadari bahwasanya Allah SWT yaraka, melihat kamu. Ya. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah SWT yaraka. Hu-nya di sini adalah Allah SWT, ka-nya di sini adalah Anda. Sebentar. Maaf. Charger laptopnya ternyata kecabut. Jadi ini ihsan, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka.
beribadah seperti melihat Allah SWT, kalau tidak maka sesungguhnya Allah SWT melihatmu. Artinya menyadari kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rajul tadi kembali berkata, "Akhbirni anis sa'ah." Kabari saya, terangkan kepada saya tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Qala Nabi kita SAW menjawab, "Mal mas'ulu anha." Al-mas'ul itu yang ditanya, tidaklah al-mas'ul yang ditanya anha tentang hal tersebut, haknya ini as-sa'ah, bi'a'lama minas sa'il. Lebih tahu minas sa'il, daripada as-sa'il yang bertanya. Ya, Nabi SAW mengatakan tidak tahu. Jadi al-mas'ul yaitu Nabi kita SAW tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Beliau melanjutkan lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Amaratiha, tentang tanda-tanda kiamat. Qala, jadi haknya ini adalah kiamatnya. Kembali ke kiamat. Qala, maka Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang ammah, seorang budak wanita melahirkan rabbataha, melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal, dan ketika engkau melihat hufatal, orang yang tak beralas kaki, al-urata, yang telanjang, al-alah, yang fakir, ya, ri'a asyai, ya, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Orang yang keadaannya seperti itu, kemudian tahu-tahu dia yatatawaluna fil bunyan, berlomba, ya, saling membanggakan bangunan atau rumahnya, ya. Qala Qala, ini Umar. Jadi pertanyaannya tadi, lalu sekarang Umar bercerita, qala summa intalaqa. Summa, lalu intalaqa. Pria itu pergi, ya, berpaling. Falabithtu maliya. Maka berlalulah waktu cukup lama. Ya, ini ceritanya siapa? Umar. Ceritanya Umar. Summa qala li. Kemudian qala berkata kepadaku, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il. Apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Ya, jadi Nabi SAW bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il, siapa yang bertanya itu? Ya. Qultu, Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi SAW menjawab, qala fa innahu Jibril. Maka itu adalah Jibril, malaikat Jibril, atakum, mendatangi kalian, yu'allimukum, mengajari kalian, dinakum, agama kalian. Jadi apa yang dipertanyakan tadi ternyata diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah din, pelajaran tentang din atau agama kita ini. Ya. Dan ini diantara keutamaan hadis ini mengajarkan tentang ad-din. Ya, Rasul mengatakan kepada Umar yang datang itu Jibril dan datang untuk mengajarkan agama kalian. Ya. Dan ini menarik, para ulama mengatakan kadang orang mengajar dengan cara bertanya. Ya. Padahal kan yang memberi informasi semua adalah Nabi kita Muhammad SAW, tetapi beliau tetap melabeli Jibril itu mengajari kalian agama kalian dengan cara bertanya. Ya. Ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ada sebagian yang sedang coret-coret. Oh, Rida. Siapa? Raihan, Rida. Qala, jadi kembali minimal yang ingin kita dapat adalah tasawur, gambaran kita tentang apa yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini kembali, rekan-rekan sekalian, inilah kelebihannya para sahabat, yaitu suhbatur Rasul, berkawan langsung dengan Rasulullah SAW. Dan ini untuk meluruskan cerita kita, saya loncat langsung penjelasan Imam Nawawi tentang falabistu maliyah. Ada di bawah, tapi langsung saja di sini ya, saya terangkan. Falabistu maliyah, berdiam waktu cukup lama. Para ulama cenderung bahwa yang dimaksud oleh Umar sendiri, yang dimaksud di sini adalah 3 hari. Jadi falabistu maliyah versinya Umar itu 3 hari. Ya. Tapi kayaknya tetap perlu ditunjukin ya.
Maaf saya loncat. Ini minimal ingin menunjukkan tentang cerita dari hadis ini. Ya, ini. Oke. Jadi dalam cerita lain, ya. Jadi dalam cerita lain saya sebutkan Imam Nawawi menerangkan wa fi riwayat Abi Dawud dan Tirmidzi, dan riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi qala Umar itu berkata ba'da salasati ayyam, setelah tiga hari. Wa fi syarhi tanbih, dan dalam buku syarah tanbih karangan Imam Al-Baghawi juga dikatakan ba'da salasati fa aksar, 3 hari atau lebih. Wa dhahir hadza annahu ba'da salasi layalin. Yang zahir ini setelah 3 malam. Dari riwayat-riwayat yang diceritakan oleh Umar itu menunjukkan kuatnya tidak langsung jadi 3 hari. Ya. Tetapi wa fi dhahir, Imam Nawawi kemudian menambahkan secara zahir hadza mukhalafatu liqauli Abi Hurairah fi hadisihi. Ini berbeda dengan ceritanya Abu Hurairah dalam hadisnya. Jadi yang bercerita Umar dalam hadis yang masyhur ini, di dalam riwayat lain yang cerita Umar sendiri banyak riwayatnya, dan sebagian riwayat dikatakan 3 hari gitu, setelah 3 hari. Dan dalam riwayat Abu Hurairah dalam hadisnya itu ada cerita tambahannya, ya, di mana Abu Hurairah cerita summa adbarur rajulu, kemudian lelaki itu pergi, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata rudduhu alayya ar-rajul, ruddu alayya ar-rajul, panggil pria itu kembali ke saya. Fa'akhadhu yaruddunahu falam yaraw syai'an. Maka para sahabat bangkit dan coba mau memanggil pria tersebut, tetapi falam yaraw syai'an, tidak bisa melihat, artinya enggak ada orangnya. Ya, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kembali berkata, jadi 2 kali ya. Apa nih tulisannya sana? Ruddu alayya ar-rajul. Kembalikan kembali, artinya panggil kembali pria itu kepada saya. Maka para sahabat juga mencoba tapi tidak bisa mendapati pria tersebut. Maka setelah itu barulah Nabi kita SAW mengatakan hada Jibril, ini Jibril, ya, itu adalah Jibril. Jadi ini kisah versi siapa? Abu Hurairah. Lalu Imam Nawawi mengatakan fayumkinu al-jam'u bainahuma, mungkin kita bisa menggabungkan 2 riwayat ini, di mana ceritanya bi anna Umar radhiyallahu anhu lam yahdur qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hal. Jadi ketika Nabi SAW meminta dipanggil pria tersebut, Umar itu sudah nggak ada di majelis. Jadi Umar sudah pergi. Jadi setelah pertanyaan-pertanyaan tadi, Umar pergi. Ya, padahal Rasulullah bertanya, panggil orang itu 2 kali, baru berkata itu Jibril. Jadi ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa itu Jibril kepada sahabat yang hadir, Umar sudah tidak ada. Maka setelah 3 hari Nabi telah bertemu Umar, diceritakanlah kepada Umar bahwa itu Jibril. Dan itulah hadis yang kita dapat riwayatnya di atas. Ya. Khair, semoga itu jelas tentang hadisnya sendiri. Ya. Jadi kalau pertanyaan penjelasan Nabi kita Muhammad SAW kepada Umar itu setelah berapa lama, maka para ulama mengatakan yang kuat cerita Umarnya sendiri memang 3 hari. Tetapi ada kisah dari Abu Hurairah yang juga hadir di situ. Nabi SAW mengatakan langsung saat itu, tapi Umar memang tidak hadir. Ya. Kita masuk ke syarah Imam Nawawi rahimahullah. Ya, Imam Nawawi mulai qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Maaf, yang terlihat teman-teman ada coretannya nggak ya? Ada. Bagaimana menghapusnya? Atau saya stop share lalu share lagi ya? Iya. Kosongkan ya? Iya. Kita masuk ke syarah dari Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi mengatakan tentang perkataan Rasulullah SAW, akhbirni anil iman. Kabarkanlah tentang iman. Maka Imam Nawawi menjelaskan al-imanu fil lughah. Iman secara bahasa artinya adalah mutlaqut tasdiq. Adalah at-tasdiq secara mutlak. Secara mutlak dalam bahasa Arab itu agak beda dengan mutlak bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan misalnya menang mutlak gitu. Menang banget gitu. Tidak diragukan kemenangannya. Mutlak artinya
ya at-tasdiq secara umum. Jadi tidak ada tidak ada detail-detailnya tasdik apa. Misalnya dalam bab taharah air mutlak. Air mutlak maksudnya ya air secara umum. Bukan air kopi, bukan air teh, bukan air apa. Jadi air yang disebut air secara umum itu istilahnya mutlak. Jadi penjelasannya mungkin secara bahasa iman adalah at-tasdik, pembenaran. Jadi membenarkan sesuatu secara bahasa itu iman. Wa fi syar'i, secara syar'i menurut Imam Nawawi rahimahullah, iman adalah ibaratun an tasdiqin khasin. Adalah ibarat, adalah istilah an tasdiqin khasin, tentang tasdik yang khusus, pembenaran yang khusus. Apa itu? Wa huwa at-tasdiq billah, yaitu membenarkan atau mengimani bahasa kita Allah SWT wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ini definisi syarak menurut Imam Nawawi tentang apa itu al-iman. Jadi al-iman adalah ibaratun an tasdiqin khasin, pembenaran yang khusus. Jadi kalau secara bahasa ya pembenaran secara umum, membenarkan apapun itu al-iman. Tetapi secara bahasa, secara syar'i adalah tasdik yang khas, yaitu membenarkan Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, yaumil akhir, dan qadar khairihi wa syarrihi. Ya, itu penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Lalu ammal Islam wa ammal Islam fahuwa, Imam Nawawi melanjutkan, adapun Islam adalah ibaratun an fi'lil wajibat. Islam adalah ibarat atau ibarat istilah terkait pelaksanaan kewajiban. Wa huwa al-inqiyadu ila amalil zahir. Dan Islam itu terikat atau pada amal-amal zahirnya, terikat pada amal-amal zahir. Ya, jadi ini penjelasan Imam Nawawi tentang Islam. Ya. Karena ini insya Allah materi yang juga penting. Ada beberapa hal terpaksa kita keluar dari metode pembahasan kita, yaitu kita ambil dari sumber lain untuk melengkapinya. Tapi pertama ini istilah yang diberikan oleh Imam Nawawi. Jadi dengan segala pengenalan kita tentang kebesaran beliau, begini cara beliau, ya kita mengambil pelajaran dari beliau ketika menerangkan Islam adalah ibarat istilah an fi'lil wajibat, tentang pengerjaan hal-hal yang wajib, ya, dan ini cenderung pada amal yang zahir. Ya. Lebih lanjut Imam Nawawi mengatakan, qad ghayyarallahu ta'ala bainal iman wal Islam. Terkadang Allah SWT membedakan atau istilahnya ghayyara, mempertukarkan antara iman dan Islam. Kama fil hadis, sebenarnya dalam hadis ya. Dalam hadis kan dibedakan ada iman dan Islam. Sini dibedakan, misalnya Imam Nawawi memberi kita pelajaran dari surah Al-Hujurat ayat 14. Surah Al-Hujurat, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Berkata Arab Badui itu amanna, kita beriman. Langsung dinafikan, kul lam tu'minu. Katakanlah, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna. Tetapi katakanlah, kalian telah aslamna, kalian telah tunduk. Ya. Lanjutannya, walam yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Penjelasan Imam Nawawi, wadzalika annal munafiqin. Sini Imam Nawawi menyebutkannya orang-orang munafik, kanu yusalluna. Mereka kanu yusallun. Ustaz Rahmatena di bahasa Arab biasa menerangkan kana ketemu dengan fi'il mudhari itu maknanya senantiasa. Jadi mereka senantiasa sholat, senantiasa saum dan bersedekah, tetapi wabi qulubihim yunkirun. Tetapi hati mereka mengingkari. Ya, falamma da'u, ketika mereka mengikrarkan, ya, mengaku al-iman, ketika mereka mengaku iman, kadzabahumullahu ta'ala fi da'wahum al-iman. Maka Allah mendustakan pengakuan iman mereka. Ya, kadzabahumullah, Allah mendustakan mereka fi da'wahum, terkait atau dalam pengakuan mereka al-iman, tentang iman. Jadi pengakuan imannya ditolak. Kenapa?
liinkarihim bil qulub, karena pengingkaran hati mereka. Ya. Amalnya beramal zahir. Itu yang dimaksud Islam oleh Imam Nawawi di atas, yaitu terkait hal-hal yang sifatnya zahir. Wa saddaqahum fi da'wal Islam, dan Allah sebaliknya membenarkan pengakuan Islamnya, li ta'atihim iyyahu, karena kesesuaian dengan Islam, yaitu amalnya betul, mereka yusallun, yasumun, wa yatasaddaqun, salat, saum, dan juga bersedekah. Ya, ini penjelasan Imam Nawawi tentang surah Al-Hujurat untuk menguatkan kita konsep antara iman dan Islam. Jadi terkadang dia terpisah, ya. Iman maknanya hal-hal yang sifatnya batin, keyakinan, dan Islam hal yang zahir. Dan lebih tinggi di sini karena Islamnya masuk tapi imannya belum nyampe. Waqala, juga ayat lain yang diberikan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan kepada kita, waqala Allah Ta'ala, Allah juga berkata tentang orang munafik. Ya, di surah Munafik ayat 1, idza ja'akal munafiqun, ketika idza ja'aka, datang kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, al-munafiqun, orang-orang munafik. Qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Ya, ini perkataan kalau kita lihat ada 3 penekanannya. Nashhadu, kami bersaksi, ini 1 penekanan. Innaka, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, penekanan kedua, la rasulullah, benar-benar Rasul Allah. Jadi 3 kali ya, 3 kali mencoba meyakinkan. Tapi Allah mengatakan, wallahu ya'lamu, dan Allah tahu, innaka la rasuluh, Allah tahu bahwa Nabi Muhammad itu rasulnya Allah. Ya. Dan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya munafik itu, orang-orang munafik yang datang itu, lakadzibun, benar-benar berdusta. Dengan sedikit tambahan bagaimana Masya Allah keindahan ayat Al-Quran, ya, keyakinan orang munafik tadi 3, ya. Nashhadu innaka la rasulullah, Allah balas juga dengan 3, wallahu yashhadu innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik itu lakadzibun, benar-benar pendusta. Jadi Allah menafikan pengakuan mereka. Imam Nawawi menjelaskan, yaitu ini sering dijumpai, ya, teman-teman mungkin tidak biasa. Artinya adalah, ya. Tanpa sadar kadang para ustadz pun tidak sering menggunakan ini. Fi da'wahum, yaitu dalam pengakuan mereka asyahadah birrisalah. Jadi pengakuan mereka terhadap risalah Nabi kita Muhammad SAW itu dinafikan oleh Allah SWT. Ma'a mukhalafati qulubihim, karena hati mereka yang bertentangan dengan pengakuan mereka. Ya, li'anna alsinatahum lam tuwati qulubahum, karena lisan mereka tidak cocok atau tidak sesuai dengan hati mereka. Ya, wa syartus syahadati birrisalah, dan syarat persaksian terhadap risalah Nabi kita Muhammad SAW, ayyuwati al-lisan al-qalb. Jadi lisan itu harus cocok dengan hati. Falamma kadzabu fi da'wahum, ketika mereka mendustakan persaksian mereka, bayyanallahu ta'ala kizbahum, maka Allah menerangkan dustanya mereka. Ya. Jadi lisan berkata tetapi hati tidak cocok. Ini bukan keimanan. Ya. Faedah lain juga beliau Imam Nawawi menambahkan, walamma kana al-imanu syartan fi sihhatil Islam, ketika iman adalah syarat dalam sahnya keislaman seseorang, istatsna Allah Ta'ala minal mu'minina al-muslimina, maka Allah mengecualikan orang-orang muslim yang beriman ketika Allah mengadab kaum Nabi Lut. Ya. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Jadi Allah mengeluarkan dari kaum-kaum itu, yaitu orang-orang yang beriman plus juga orang-orang yang berislam, ya. Dalam Syarah Baghawi juga disebutkan bahwasanya syarat ini digabungkan, yaitu al-mu'minun al-muslimun, orang beriman dan juga berislam. Ya, orang yang beriman dan juga berislam. Imam Nawawi juga menambahkan faidah lainnya, walihada sama Allah Ta'ala as-salat imanan, karena
walihada, oleh karena itu atau karena ini, artinya karena poin bahwasanya iman dan Islam itu kadang-kadang juga maknanya saling menggantikan. Nanti akan kita jelaskan ya. Maka Allah menerangkan sholat itu dengan makna imanan. Misalnya dalam ayat wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Ini di awal juz kedua ya, ketika terjadi perpindahan arah salat ya, dari Baitul Maqdis kepada Baitullah di Mekah, maka Allah mengatakan kepada para sahabat, kepada Nabi kita SAW, wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah SWT liyudi'a imanahum, akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah salat kalian. Jadi salat yang dulu ke Baitul Maqdis itu tidak akan disia-siakan, tetap jadi pahala. Ya. Juga ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kalian sebelumnya tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu iman. Imam Nawawi mengatakan ai as-shalah, yaitu salat. Jadi al-iman di sini adalah salat. Jadi iman dan Islam ini maknanya tadi. Para ulama secara ringkasnya, atau sebentar kita lanjut. Jadi di satu tempat kadang dia dibedakan, tetapi kadang saling mewakili artinya. Ya. Insya Allah nanti kita akan terangkan setelah di sini kita coba mengambil tambahan kembali tentang iman, kita tambahkan dari sumber lain. Ini dari buku A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'I'tiqad At-Taifah Al-Mansurah, atau judul bukunya 200 Soal wa Jawab fi Aqidah Islamiyah, karya Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Ini sudah diterjemah, silakan dicari 200 tanya jawab masalah akidah. Ada pertanyaan yang mungkin melengkapi definisi tadi. Apa itu iman? Ma huwa al-iman? Apa itu iman? Jawabannya, dan ini ulama akhir jadi penjelasan tadi, iman adalah rukun iman. Itu salah satu cara menjelaskan iman. Cara lain para ulama menjelaskan iman adalah al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah qaulun, perkataan dan perbuatan. Ya. Ini mungkin sambil agak dihafal ya, insya Allah mudah. Biasanya para ustadz kita, saya belajar A'lamus Sunnah Mansyurah dari Al-Ustadz Abu Yahya Purwanto di Bandung dulu, dan memang biasanya beliau mengarahkan kita untuk menghafal definisi-definisi ini. Dan definisi mungkin ini mudah. Yang tadi mudah ya, definisi iman adalah rukun iman. Tapi iman di sini yang menunjukkan beberapa karakter dan sifatnya yang kurang lebih tadi dicoba dikenalkan oleh Imam Nawawi dalam beberapa contoh. Al-iman qaulun wa amalun. Iman itu perkataan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisan. Perkataan hati dan lisan. Jadi iman itu mencakup perkataan hati dan lisan. Sehingga tidak cukup orang yang mengatakan beriman tapi dia tidak mau nutq bi syahadah, tidak mau melafalkan syahadat. Ya. Jadi dia tidak mau, mungkin dia menolak, saya tidak mau syahadat, tapi percaya saya itu beriman loh. Hanya saya tidak mau syahadat. Kenapa saya harus syahadat di depan kalian? Maka atau di depan manusia. Maka para ulama mengatakan iman itu qaulun, perkataan. Perkataan hati yaitu at-tasdiq, membenarkan. Dan perkataan lisan yaitu mengucapkan, harus diucapkan. Ya, di antaranya orang yang masuk Islam memang harus melafalkan. Ya, tidak boleh tadi saya sudah membenarkan dalam hati, mengapa saya harus menyatakan kepada manusia? Para ulama mengatakan al-iman qaulun wa amalun, perkataan hati ini maksudnya at-tasdiq, membenarkan dalam hati kita, dan lisan mengucapkan. Juga iman adalah amalul qalbi wal lisan wal jawari. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh kita. Jadi di antara bentuk iman juga adalah amalan hati kita. Apa itu amalan hati? Contohnya ya, cinta, harap, takut, tawakal. Ya, ini semua amalan-amalan hati kita. Ya, juga wal lisan, juga amalan lisan dengan perkataan-perkataan yang baik, misalnya zikir atau perkataan umum yang baik, ya, dan juga amal jawari. Jadi itu semua keimanan mencakup semua itu. Ya, makanya di atas ya, Imam Nawawi misalnya memasukkan salat itu bagian keimanan, karena iman juga adalah amalul jawari, adalah amal dari anggota tubuh kita. Ya.
Dan ada penjelasan lain para ulama mengatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ini keimanan. Ya, jadi keimanan itu bisa bertambah karena ketaatan dan bisa berkurang karena maksiat. Wa yatafadalu ahluhu fihi. Dan ahluhu, ahlul iman, orang-orang yang beriman, yatafadalu, saling bertingkat, saling, bahasa lainnya ya, saling berlomba lah ya, yatafadal. Artinya mereka saling berlomba, artinya mereka bertingkat-tingkat. Jadi orang beriman itu tidak digital ya, tidak beriman dan beriman. Ada tidak beriman tentu waliyadzubillah, tapi orang yang beriman dia bisa naik imannya, dia bisa turun imannya. Iman kepada Allah SWT bisa naik imannya, dan di situ nanti gaya dia ketika sholat mungkin berbeda ketika iman dia kuat dengan ketika imannya lemah. Kembali rekan-rekan sekalian, ini definisi yang mungkin baik untuk dihafal selain definisi dari Imam Nawawi tadi bahwa al-iman adalah tentu yang pertama definisi dari Nabi kita Muhammad SAW ya dalam hadisnya ya. Lalu definisi Imam Nawawi tadi bahwasanya al-iman itu adalah at-tasdiq al-khas, keyakinan yang atau pembenaran yang khas ya, yaitu membenarkan Allah, membenarkan rukun iman. Nah, di sini definisi ini memberikan penjelasan lain yang menunjukkan fitur atau sifat dari iman itu sendiri. Jadi iman itu qaulun wa amalun, qaulul qalbi wa qaulul lisan, amalul qalbi wal amalul lisan wal jawarih, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wa yatafadalu ahluhu fihi. Ya, ini iman. Sedangkan makna Islam saya ambil dari buku yang sama, dan untuk kembali tadi penjelasannya Islam adalah hal-hal yang zahir ya, dan itu betul juga. Tapi para ulama juga menjelaskan hal yang mungkin penting untuk kita tambahkan di sini. Makna Islam adalah, dan kembali ini kalau bisa dihafal al-istislamu lillahi bitauhid. Ini satu poin. Istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri, istislam lillahi kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah SWT. Jadi Islam itu ada unsur tauhidnya. Ya, maka ada unsur iman di situ. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan inqiyad tunduk ya atau terikat kepada Allah SWT bitta'ah, dengan ketaatan. Jadi Islam tidak hanya beriman yang sifatnya batin, tapi juga inqiyadu lahu bitta'ah, ada ketaatannya di situ. Ya, wal khulusu minasyirk, dan terbebas atau suci dari kesyirikan. Ya, ini definisi yang juga insya Allah mudah. Islam dari tiga sisi ya, istislamu lillahi bittauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal khulusu minasyirki. Ya, dan itu insya Allah melengkapi definisi yang sebelumnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Dan di sini masih di buku yang tadi ada hadis yang menarik ya, di mana Nabi kita SAW dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, atadruna mal imanu billahi wahdah. Di sini dalam hadis disebutkan amarokum bil imani billahi wahdah. Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah semata. Apa itu? Rasulullah bertanya, atadruna, apakah kalian tahu mal imanu billahi wahdah? Apa itu iman kepada Allah saja? Ini kalimat yang sering kita dengar ya. Al-imanu billahi wahdah, beriman kepada Allah semata. Maka alhamdulillah hadis ini memberikan definisi yang menarik ya, yang sharih di satu sisi, sharih artinya jelas ya. Qalu, maka Nabi SAW berkata, iman billahi wahda adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa an tu'du minal maghannami al-khams. Ini yang akhirnya agak beda. Yang awalnya syahadat, dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, memberikan zakat dalam hadis yang ditulis dalam buku di atas, dan yang terakhirnya adalah menunaikan seperlima dari ghanimah, ya, seperlima dari ghanimah, hak dari Nabi kita Muhammad dan Allah SWT. Ya, tapi poinnya di sini bagaimana iman dan Islam itu saling menggantikan. Dan terakhir para ulama mengatakan kaidahnya adalah
Saya coba tulis, rekan-rekan mungkin bisa menghafal kaidah ini. Jadi idza ijtama'at idza ijtama'a, jika dua ini berkumpul maka iftaraqa. Jika duanya berkumpul maka maknanya berpisah. Jadi kalau iman dan Islam berkumpul dalam satu seperti dalam hadis ini, maka iman menunjukkan hal yang sifatnya batin, keyakinan, Islam menunjukkan hal yang sifatnya zahir. Jelas ya? Tetapi wa idza iftaraqa sebaliknya, wa idza iftaraqa ini musanna ya. Jika keduanya berpisah, ijtama'a. Jika berpisah dia bergabung, maksudnya bergabung secara makna. Jadi kalau hanya disebut iman, maka dia termasuk batin dan juga amal, zahir. Tapi kalau ketemu iman, maka dia bagi-bagi. Iman itu untuk yang batin, Islam untuk yang zahir. Ya. Lalu mungkin untuk sebelum lanjut, ini tambahan sedikit tentang makna syahadat karena tadi disebutkannya. Bahwa syahadat maknanya sama, saya ambil dari buku yang tadi. Syahadat maknanya adalah nafyu istihqaqil ibadah an kulli ma siwa Allahi wa itsbatuha lillahi azza wa jalla wahdah la syarika lahu. Makna syahadat ini juga bisa diingat melengkapi penjelasan. Nafyu istihqaqil ibadah, menafikan hak ibadah dari selain Allah SWT, wa itsbatuha lillahi azza wa jalla, dan menetapkannya kepada Allah azza wa jalla, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai situ bisa. Karena tidak ada sekutu fi ibadati, dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, afwan, ini beberapa hal sengaja kita tambahkan agar dari sisi materi Islam, iman bisa agak lebih lengkap ya. Jadi mungkin ikhwat atau akhwat sekalian bisa mengenal definisi yang diberikan dalam hadis, alhamdulillah ditambahkan oleh Imam Nawawi dan juga ditambahkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Di antara yang masyhur tadi misalnya Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal ibjadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirk. Ya. Dan kembali, thalibul ilm, penuntut ilmu biasanya dihafal. Misalnya apa itu Islam? Islam ya seperti tadi. Khair. Itu tentang iman dan Islam. Selanjutnya cukup ya. Oke, dapat kita coba. Qaulu sallallahu, perkataan Nabi kita sallallahu, wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi bi fathid dal wa sukunuha lughatan. Jadi bisa qadari, bisa qadri. Imam Nawawi tampaknya loncat, ini menunjukkan perhatian beliau terhadap takdir, iman kepada takdir. Dan di sisi lain bisa jadi ini menunjukkan kondisi saat itu di mana banyak inhiraf, banyak penyelewengan dalam masalah iman bi takdir. Ya. Jadi kalau kita lihat Imam Nawawi langsung loncat ya membahas tentang takdir. Ya. Beliau mengatakan wa madhabu ahlil haq, dan madhabnya ahlul haq. Jadi orang-orang para ulama yang benar ya mengatakan adalah isbatul qadari, menetapkan adanya takdir. Dan alhamdulillah ini masyhur sampai sekarang. Bahkan mungkin boleh dibilang ini sekarang adalah umur yang doruri, yang harus diketahui oleh semua orang. Ya. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah anna Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna takdir, Allah telah menetapkan takdir adalah bahwa Allah SWT qaddaral asya'a fil qadim, bahwa Allah SWT telah menetapkan sesuatu sebelumnya. Ya. Wa alima subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah mengetahui annaha sataqa'u fi awqatin ma'lumah indahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu memang itu akan terjadi. Wa fi amkinatin ma'lumah wa hiya taqa'u ala hasabi
ma qadarahullah ma qadarahu ma qadarahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi terjadi sesuai dengan apa yang qadarahullahu subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi poinnya Allah merencanakannya atau Allah menetapkan takdir tersebut ya, atau dan Allah mengetahui hal itu akan terjadi ya di waktu tertentu, di tempat tertentu ya sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Imam Nawawi. Ya, kembali mari kita nikmati pandang seorang ulama besar Imam Nawawi ya. Maknahu adalah anna Allah Subhanahu wa taala qaddaral asya'a fil qadim. Allah telah menetapkan sesuatu sebelumnya dari awal. Sebelum bahkan penciptaan segala sesuatu Allah telah menetapkan dan Allah telah mengetahui semuanya akan terjadi seperti itu. Jadi waktunya kapan, tepatnya kapan Allah telah mengetahui dan akan terjadi sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penjelasan Imam Nawawi. Lebih lanjut, Imam Nawawi juga menjelaskan an-taqdir, bahwa takdir itu arba'ah, ada 4. Ya, pertama at-taqdir fil ilmi. Jadi takdir dalam ilmu Allah SWT. Ya, jadi Allah mengetahui. Ya, jadi Allah mengetahui, ilmu Allah itu maha luas dan Allah mengetahui semuanya. Walihada kila, oleh karena itu dikatakan, ya ini kalimatnya orang Arab, ya. Al-inayatu qabla al-wilayah was-sa'adatu qabla al-wiladah wal-lawahiqu mabniyatun 'ala as-sawabiq wa al-inayah qabla al-wilayah. Ini mungkin kalimat Arab lain yang tidak terlalu, yang bagian ini aja, inayah atau perhatian itu sebelum wilayah, sebelum mendapatkan kekuasaan. Jadi orang sebelum bisa dapat wilayah, kekuasaan itu biasanya perlu memberikan perhatian. Was-sa'adah qabla al-wiladah. Dan sa'adah, kebahagiaan itu ditetapkan qabla al-wiladah, sebelum kelahiran. Wal-lawahiq mabniyatun 'ala sawabiq. Dan yang akan datang itu bergantung kepada yang sebelumnya, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menarik di sini memberikan ayat ya tentang ilmu, bahwa Allah telah mengetahui semuanya. Qala Allah taala yufaku anhu man ufik. Di surat Dzariyat ayat 9. Sekaligus Masya Allah ayat ini pun menjadi teguran bagi kita. Jadi Allah telah berfirman, yufaku, akan dipalingkan daripadanya, anhu, daripadanya. Anhu di sini ini dari terjemahan yaitu Rasul dan Al-Quran. Jadi anhu bisa Rasul, Al-Quran atau Islam secara umum. Man ufik, itu orang yang memang dipalingkan. Artinya maksudnya Imam Nawawi, ay yusrafu an sima'il Quran, dipalingkan dari mendengarkan Al-Quran, wa anil imani bihi, dan dari mengimani Al-Quran, fid dunya, di dunia ini, siapa? Man surifa anhu fil qadam. Siapa yang memang telah dipalingkan fil qadam, dulunya. Artinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu penjelasan Imam Nawawi. Juga qala Rasulullah SAW dalam hadis, menurut Imam Nawawi di sini sebutkan, la yuhlikullahu illa halikan. Tidaklah Allah mencelakakan seseorang kecuali ia orang yang celaka. Artinya memang dia telah ditetapkan sebelumnya sebagai orang yang celaka. Ai man kutiba fi ilmillahi ta'ala annahu halik. Itu orang yang telah dituliskan dalam ilmu Allah SWT bahwasanya dia adalah orang yang celaka. Ya, termasuk di sini juga memang telah ditetapkan bahwa dia itu tidak bisa mendengarkan Al-Quran kepada Al-Quran. Wasani yang kedua, at-taqdir fil lauhil mahfuz. Itu takdir yang dituliskan di lauhil mahfuz. Ya, dan Imam Nawawi menambahkan wa hadzat taqdir, dan takdir ini yumkinu ayyataghayyar, mungkin untuk berubah. Sebagaimana firman Allah SWT, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu ma yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan. Ya, wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada ummul kitab, yaitu lauh al-mahfuz. Juga ada doa dari Ibnu Umar, doa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yaqul fi du'aihi. Bahwa Ibnu Umar kembali kana ketemu fi'il mudhari, kana yaqul, senantiasa berdoa
Doanya adalah Allahumma, ya Allah, in kunta, jika engkau katabtani syakiyan, telah menuliskanku dalam takdir lahir mahfud syakiyan, orang yang sengsara, famhuni, maka hapuskanlah itu. Waktubni sa'idan, dan tuliskanlah sebagai orang yang sa'id, dan orang yang bahagia. Ya. Jadi dari sini Imam Nawawi mengatakan ada takdir yang setelah dituliskan tetapi itu bisa berubah. Wasalis takdir fir rahim, juga takdir yang ditetapkan di dalam rahim. Ya, nanti akan ada hadis tentang ini. Wadzalika annal malak, bahwasanya malaikat yu'maru bikatbi rizqi, diperintahkan untuk menuliskan rezeki orang tersebut, ajalnya bagaimana, syaqiyun atau sa'idun, syaqi atau sa'id, ya, penulisan. Dan para ulama juga sepakat penulisan di sini juga masih bisa berubah. Ar-rabi at-taqdir, yang keempat at-taqdir yaitu kejadiannya itu sendiri, wa huwa sauqul maqadir ilal mawaqit, yaitu mengaitkannya atau menetapkan takdir-takdir itu kepada waktunya dan kejadian. Wallahu ta'ala khalaqal khair wasyarr wa qadara maji'ihi ilal abdi. Jadi Allah menetapkan takdir, ya, dan Allah menetapkan juga kapan itu terjadi, dan Allah menciptakan kejadian tersebutnya. Sehingga dalam ayat sebutkan wa kullu syai'in huwa fi sya'an. Jadi setiap saat Allah SWT itu mencipta, karena semua kejadian termasuk apa yang kita laksanakan sekarang adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala anna Allah taala khalaqa fi awqatin ma'lumah. Dan dalil bahwasanya Allah SWT menciptakan di tempat tertentu al-khair wasyarr, yang baik dan yang buruk, adalah firman Allah SWT, innal mujrimina fi dhalalin wasur yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqna. Ya, terutama mungkin di ujungnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu Allah ciptakan biqadar, dengan ukurannya atau dengan takdir dari Allah SWT. Dan di sini, mulai di sini Imam Nawawi banyak membahas tentang qadariyah. Nazalat hadhil ayat fil qadariyah, tentang qadariyah, sebuah sekte yang tidak percaya kepada takdir. Nanti akan beliau jelaskan. Yuqalu lahum dzalika fi jahannam. Ini menurut Imam Nawawi. Bahwa ini terkait orang, dan hal ini dikatakan kepada mereka di neraka jahannam. Ya, juga firman Allah SWT, wa qala ta'ala qul a'udzu birabbil falaq, dari keburukan ma khalaq, yang diciptakan oleh Allah SWT. Imam Nawawi ingin menekankan bahwasanya Allah mencipta, ya, dan yang diciptakan itu khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal qasam idza hasala al-lutfu bil 'abdi surifa anhu qabla ayyasila ilaih. Dan keburukan itu jika Allah menghendaki, ya, rahmat Allah menghendaki baginya, maka akan dibelokkan, ya, akan sebelum kejadian. Mungkin waktunya tidak cukup tentang takdir meskipun nanggung, ya, tapi mungkin takdir kita akan bahas pekan depannya. Hari ini insya Allah atau diselesaikan. Mungkin juga nggak perlu pertanyaannya yang ditunda. Oke, mungkin kita selesaikan takdir sebentar, ya. Ya. Ini Imam Nawawi kembali menerangkan ada hadis. Jadi setelah penjelasan tadi, Imam Nawawi menerangkan wa fil hadis, dalam hadis, inna sadaqah wasilatur rahim tadfa'u maitatas su. Sedekah dan silaturahim itu bisa menghindari kematian yang jelek, ya, wa tuqallibuhu sa'adah, dan membaliknya menjadi kebahagiaan. Dalam hadis lain, inna du'a wal bala bainas sama'i wal ard. Doa dan bencana itu di antara langit dan bumi, yaktatilan, berantem, berperang. Yadfa'ud du'a al-bala qabla ayyanzil. Maka doa itu bisa mencegah terjadinya bencana sebelum terjadi. Yang ada hadis-hadis seperti itu, ya. Di sini Imam Nawawi mengatakan berdasar kepada hadis itu ada orang yang memahaminya salah, wa za'amatil qadariyah. Orang qadariyah
Jadi ada dua sekte yang bertentangan, yaitu Qadariyah tidak percaya takdir dan Jabariyah yang seakan-akan manusia ini robot ditentukan semuanya. Ya. Qadariyah anna Allah Ta'ala lam yaqdir al-asya fil qadam. Allah belum menentukan, belum mentakdirkan sesuatu sebelumnya. Ini keyakinan mereka. Wala sabaqa ilmuhu biha. Dan ilmu Allah belum mendahulinya. Artinya Allah tidak tahu akan begitu. Ya. Wa annaha musta'nifatun. Dan bahwasanya kejadian itu musta'nifah. Musta'nifah itu sekonyong-konyong, ada begitu saja. Allah tidak tahu akan terjadi begitu. Wa annahu ta'ala ya'lamuha ba'da wuqu'iha. Dan Allah SWT mengetahuinya setelah terjadi. Jadi setelah terjadi Allah baru tahu bahwasanya pembahasan misalnya malam ini, pembahasan ini baru dibahas 9. Ya, Allah baru tahu, sebagaimana kita pun baru tahu ternyata seperti ini. Ya, ini keyakinan mereka. Dan yang mana mengatakan wa kadzdzabu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala jalla an aqwalihim. Mereka mendustakan Allah SWT, Maha Mulia Allah SWT atas kedustaan mereka. Wa haula inqaradu, dan mereka menurut Imam Nawawi inqaradu, mereka sudah punah. Keyakinan yang seperti ini sudah punah. Wasaratil qadariyah fil azmanil mutaakhirah, dan di zaman mutaakhir akhir ini, akhir zamannya An-Nawawi ya. Yaqulun, sekarang perkataan mereka bukan lagi seperti di atas. Tapi sekarang perkataannya al khairu minallah wasyarr min ghairi. Kebaikan itu takdir Allah, tapi yang buruk bukan takdir Allah. Ini bentuk kesesatan yang lain. Jadi yang baik-baik datang dari Allah, kalau yang buruk-buruk datang dari selain Allah. Padahal tadi definisi di atas apa? Iman adalah bil qadari khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Ya. Wasahha anhu, kembali penambahan dari Imam Nawawi, wasahha anhu, masih tentang qadariyah. Dan sahih dari Nabi kita SAW bahwasanya beliau SAW berkata, al-qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Sammahum majusan limudahati madhabihim. Dinamakan majusi karena kemiripan madhab mereka dengan madhab majusi. Ya, yaitu wazza'amat ats-tsanawiyah, atau majusi meyakini bahwasanya kebaikan al-khaira min fi'lin nur adalah tindakannya an-nur, cahaya. Ya, karena mereka menyembah matahari, menyembah cahaya. Jadi kebaikan itu min fi'lin nur, wasyarr min fi'lidz zulumat, dan kejelekan itu kelakuannya kegelapan. Fasaru sanawiyatan, maka ya itulah orang-orang majusi. Kadzalika qadariyah, begitupun qadariyah ya. Yudayyifuna al-khair ila Allah. Yang takdir baik mereka itu takdir Allah, tetapi yang tidak baik itu bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah ya. Sebentar akan kita kembali terangkan. Ini mungkin paragraf terakhir yang kita bahas tentang bab ini. Imam Nawawi menambahkan qala Imam Haramain fi kitab Al-Irsyad. Imam Haramain yaitu Abul Ma'ali ya, Al-Haramain, ini guru besarnya Imam Ghazali, dalam bukunya Al-Irsyad mengatakan inna ba'dal qadariyah taqul. Orang Qadariyah berkata kepada Ahlussunnah wal Jamaah, lasna biqadariyah. Kita bukan orang Qadariyah. Bal antum al-Qadariyah. Tetapi kamulah Qadariyah karena li'tiqadikum akhbarul qadar. Akhbaril qadar. Karena keyakinan kalian tentang kabar-kabar tentang takdir. Jadi mereka membela diri. Waradda ala haula'il juhla. Kepada orang-orang yang bodoh tersebut, Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini menolak dan mengatakan bi annahum yudayyifuna al-qadar ila anfusihim. Justru karena mereka menyandarkan atau mengarahkan takdir kepada mereka sendiri ya. Yaitu takdir-takdir yang jelek itu bukan kepada Allah SWT tapi kepada tindakan mereka sendiri, maka aula bi ayyun saba ilaihi mimman yudayyifu li ghairihi wa yunafihi an nafsi. Jadi intinya Imam Al-Juwaini mengatakan justru karena kalian, karena Ahlussunnah wal Jamaah takdir itu semuanya milik Allah SWT. Allah lah yang menetapkan. Justru karena kalian menetapkan yang baik
ditakdirkan Allah, tapi yang buruk itu bukan takdir Allah, tapi seakan-akan manusia yang mentakdirkan, sehingga kalian lebih pantas disebut al-qadariyah. Ini mungkin hanya diskusi yang diingat oleh Imam Nawawi dan disampaikan dalam syarah ini. Saya coba merangkum penjelasan Imam Nawawi di atas, ya. Nanti teman-teman bisa coba ulang. Yang sebagian ulama menerangkan tentang takdir. Kesalahan dalam takdir itu bisa diatasi dengan 4 tingkatan iman ini. Ini mirip dengan penjelasan Imam Nawawi. Saya coba mengulang untuk memantapkan pemahaman kita. Para ulama membagi biasanya iman terhadap ilmu Allah Ta'ala. Jadi orang yang gagal konsep tentang takdir biasanya gagal memahami bahwa ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Semua yang para ulama yang belum terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Ya. Misalnya kisah orang neraka, ahli neraka, seandainya mereka dikembalikan dunia akan seperti apa? Allah tahu itu mereka akan seperti apa. Padahal tidak akan terjadi. Jadi ahli neraka yang kekal nggak akan dikembalikan ke dunia, tapi Allah tahu seandainya pun mereka dikembalikan akan seperti apa. Jadi Allah tahu semua. Ya, Allah tahu semua. Lalu setelah Allah tahu, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala telah menuliskan semua itu. Jadi semua itu telah ditulis, ya, termasuk yang di Lauh Mahfuz. Ya. Lalu setelah ditulis itu, Allah juga masyiah, ada kehendaknya. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak mungkin terjadi. Termasuk hal-hal yang buruk, ya. Ini masyiatullah yang insya Allah ada hikmah di balik semua itu. Menurut kita buruk, tetapi bagi Allah SWT, Allah menginginkan itu terjadi untuk kebaikan, untuk hikmah yang lebih besar. Ya. Dan itu insya Allah banyak nasnya, tapi kita ringkas saja di sini. Dan terakhir, bahwasanya Allah SWT menciptakan semua yang terjadi. Jadi setelah Allah mengetahuinya, Allah tulis, dan ditulis ini macam-macam, ya. Mulai dari Lauh Mahfuz sampai tadi ditulis setiap seorang ketika pertama kali dia lahir. Para ulama juga menjelaskan ada yang ditulis tahunan, yaitu ketika Lailatul Qadar. Ya, ketika Lailatul Qadar. Yang keempat baru iman, maksudnya Allah menciptakan semua yang terjadi. Oke. Mungkin sampai situ Pak Wisnu, punten nambah 11 menit. Ya. Nanti di pembahasan tentang takdir, insya Allah. Mungkin ada yang didiskusikan atau ditambahkan, silakan. Ya, terima kasih Ustadz Topannya. Silakan pada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di sini. Alhamdulillah nih banyak alumni Midori nih. Mas Bayu, Prabowo, Mas Fajri, Pak Mas Heri, Mas Isa. Ada Fajri? Insya Allah. Ya, namanya Fajri, mudah-mudahan sih. Mas Aslih juga ada nih, Aslih. Oh, alhamdulillah. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Monggo. Assalamualaikum Pak Wisnu, Ustaz Topan. Assalamualaikum. Langsung aja ke Ustaz Topan. Hari. Nggih, Ustaz Topan. Sedikit tanya Ustaz Topan. Nah. Tadi yang itu yang terakhir tadi menarik yang Qadariyah itu Ustaz, yang fi asmanil mutakhirin yaquluna khairu minallahi wa syaru min khairihi, ya. Itu apakah termasuk ketika kan kadang sering entah pidato atau pas apa kan kita sering mengatakan kalau ada kebaikan dari Allah, sedangkan kesalahan itu karena saya sebagai manusia. Apakah itu yang mencakup yang seperti itu atau saya baru baca yang ini Ustaz. Jadi apakah itu termasuk yang itu ataukah beda maknanya Ustaz? Jazakallah. Ya, jazakallahu khair. Ya, tadi perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bahwa yang konsep awalnya Qadariyah itu betul-betul tidak mempercayai takdir, bahwasanya ilmu Allah itu tidak ada, ya. Ini konsep menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi, dan beliau mengatakan haula'i inqaradu, sudah punah, nggak ada zaman itu. Wasarat, sekarang mainannya adalah al khairu minallah wa syarr min ghairihi. Maka insya Allah yang dimaksud dalam akhir-akhir ceramah bukan memaksudkan takdir tentunya, insya Allah. Dan semoga memang kita tidak memaksudkan
takdir di situ. Tapi di situ dari sisi ikhtiar kita, usaha kita, ya itu yang jelek ya karena kejelekan kita, ya karena jeleknya kita. Meskipun nanti masuk ke kita nanti ke pertanyaan apakah kita akan bertanggung jawab atas amalan kita, ya jawabannya iya, karena maaf kalau jadi masukin ya, tapi coba jawab dulu. Insya Allah tidak termasuk perkataan yang di akhir orang ceramah suka bilang yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kita, karena harusnya ketika dia bilang begitu dia tidak sedang bicara tentang takdir, tapi tentang kasab atau ikhtiar dia dalam menunaikan amanah itu. Misalnya dalam ceramah seperti ini, ya, maka ada kekurangan-kekurangan yang itu datangnya dari misalnya karena saya kurang baca, saya kurang persiapan, lebih ke pengakuan seperti itu. Tapi kalau ditanya misalnya, Pak Ustadz, apa maksudnya Ustadz tidak percaya kekurangan tadi takdir dari Allah? Nah, kalau dia jawab, iya, karena yang kurang itu bukan takdir Allah, itu baru salah. Tapi dia harusnya, tidak, saya percaya semua ini yang baik, termasuk kekurangan saya dalam persiapan penyampaian materi, itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya telah ditentukan oleh Allah SWT ya, dengan beberapa konsep tadi. Ya. Mungkin begitu Pak Kang Heri. Hanya mungkin agak menarik kalau boleh saya tambahkan, karena jadi masuk ke pertanyaan, apakah kita bertanggung jawab? Apakah kita bertanggung jawab atas kekurangan tadi? Ya, misalnya kita salah lalu, oh itu kan takdir Allah SWT. Maka tentu jawabannya kita tetap bertanggung jawab, karena begini ya, kayak kemarin Ustadzuna di Bandung saya sering terangkan, Allah mengetahui, tetapi sebenarnya dalam apa yang kita lakukan, kita betul-betul dari perspektif kita betul-betul ada pilihan. Misalnya teman-teman malam ini ya mau masuk ke Zoom ini atau kajian-kajian lain, atau masuk ke channel-channel yang lain, itu kan betul-betul pilihannya bebas. Dan ini berbeda dengan ekstrim lainnya, yaitu Jabariyah. Jadi sebaliknya, kita ini semuanya sudah diatur Allah SWT. Kang Rahmat Sagara masuk Zoom ke sini, nggak tahu entah kenapa kok saya tahu-tahu masuk, tahu-tahu ikut gitu. Sehingga seperti itu. Ya, jadi kita tetap ada kebebasan dari sudut pandang kita. Tapi apapun yang kita pilih, Allah sudah tahu itu. Ya, Allah sudah mengetahui itu. Ya. Begitu mungkin Kang Heri, atau mau ada tambahan? Betul. Sedikit Ustaz Topan, kalau dari ulama-ulama itu tetap diperbolehkan atau sebaiknya kita yang tadi itu, misalkan karena tadi kan itu boleh ya Ustaz ya. Jadi apakah tetap misalkan di akhir-akhir misalkan entah kuliah atau apa misalnya ngomong kayak gitu tetap diperbolehkan dari ulama, atau sebaiknya karena hati-hati nggak usah aja, atau bagaimana Ustaz kalau dari yang sudah dites? Wallah alam, Ana tidak ingat ada ulama yang memberi tanbih atau peringatan tentang hal itu, dan beberapa ustadz kita, bahkan beberapa ulama kita menyampaikan itu, bosnya kalau kita baca di tulisannya ya, di buku-buku para ulama kita, sering mereka menyampaikan kelemahan itu karena kekurangan mereka. Karena kembali sama sekali saat itu tidak bicara tentang takdir Allah SWT, tapi bicara di medan kita, di lapangan kita, yaitu lapangan ikhtiar. Ya. Bicaranya di lapangan ikhtiar. Jadi bukan bicara tentang takdir Allah SWT. Dan insya Allah maafi muskilah. Tidak ada masalah insya Allah. Oke, syukron. Afwan. Nah. Ya, silakan. Ya, ada yang lain. Apa nggak ada videonya ya, saya hanya pakai laptop yang ada kameranya. Enggak. Ya, mau menyampaikan 3 hal ini. Pertama tentang rukun. Nah, pertanyaan saya itu, apakah rukun ini itu termasuk di dalamnya ada urutan, nomor 1 apa, nomor 2 apa, dan selanjutnya, atau bebas saja? Punten nggak kedengeran? Kemudian, halo, jelas tidak sekarang? Tadi ulang, punten. Tadi nggak kedengeran. Sekarang ada? Sekarang ada? Ada. Coba. Okay.
ini yang bertanya mengenai tentang 3 hal. Ya. Yang pertama nih mengenai tentang rukun. Nah, apakah rukun itu termasuk di dalamnya ada urutan, gitu ya, nomor 1, nomor 2, dan selanjutnya, Tentang apa? atau rukun, Oh, iman, rukun. ya rukun iman, rukun sholat, rukun tanya, rukun Islam, apakah di sana ada urutan atau tidak ada, atau ada yang tidak, itu mohon penjelasannya. Kemudian tadi sholat, mengenai tentang Islam, gitu kan ya, kan jawabannya itu adalah rukun Islam. Nah, mana yang lebih dulu, apakah salat atau zakat? Karena kalau kita dengar cerita ceramah-ceramah, ada yang mengatakan salat dulu dari zakat, ada yang mengatakan zakat dulu dari salat, seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian mengenai yang kedua, ini tadi saya melihat yang dituliskan di slide atau di monitor. Ini ada ujug-ujug ya, saya tadi melihat sepertinya kok seperti ada ujug-ujug ini. Sahih dari Muhammad SAW bahwa qadariyah itu seperti hanya manusia atau kurang lebih seperti itu. Ya, kalau saya membaca seperti itu. Biasanya kan kalau misalkan itu dari Nabi Muhammad SAW tuh misalkan dari siapa gitu kan ya, riwayatnya seperti apa, riwayatnya dari siapa. Tapi tadi melihat ujug-ujugnya. Pertanyaan saya tadi, apakah emang itu benar hadis itu yang sahih? Kemudian berarti kalau itu benar, berarti qadariyah itu sudah dikenal zaman dulu, waktu zaman Nabi sudah ada. Itu pertanyaan saya ya. Yang ketiga, ini mengenai qadar dan takdir ya. Juga mungkin termasuk salah satu yang lainnya kiamat. Ini perbincangan mengenai tentang qadar, takdir, dan kiamat itu menjadi senjatanya teman-teman yang ya kita bisa mengatakan mereka yang ateis ya, atau agnostik, menyerang kita dengan yang seperti itu, tentang qadar, tentang takdir, tentang kiamat. Nah, tapi kita sebagai muslim juga harus memiliki ilmunya, ilmu tentang Islamnya sendiri, harus paham gitu ya, dan juga tentang logikanya juga, sehingga kita bisa memberikan daya kepada teman-teman yang ateis atau agnostik tersebut ya. Terus terang kalau misalkan kita memahami agama, kalau kita mengatakan si agama kita ya bisa jadi itu mental gitu, sehingga perlu ada juga penjelasan logika yang bisa mereka pahami. Tapi terus terang kalau diri saya secara pribadi ya, agamanya sendiri kurang ya, kemampuan logikanya barangkali tidak sepandai orang-orang ateis itu. Ya, sebagai contoh misalkan ini pertanyaan Ustaz ya, ini pertanyaannya bisa jadi ini mungkin pertanyaan orang-orang ateis ya, tapi saya terus terang mempertanyakan juga pada saya seorang muslim. Tadi disampaikan sama Ustaz Topan bahwa zaman dulu pada awalnya Allah itu sudah menetapkan segala sesuatu dan Allah sudah mengetahuinya, seperti tadi ya, kurang lebih seperti itu. Allah sudah menetapkan segala sesuatu dan Allah sudah mengetahuinya. Nah, pertanyaan saya gitu ya, apakah mana yang lebih dulu? Apakah Allah menetapkan dulu, kemudian setelah ketetapan Allah mengetahui konsekuensi logis yang akan terjadi, atau pada saat Allah menetapkan itu Allah sudah tahu gitu ya, Allah tetapkan sekaligus Allah tahu itu. Seperti itu saja. Mohon maaf, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya. Jazakumullah khair, Kang Rahmat. Terima kasih dan semoga pertanyaannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita coba jawab satu-satu dan punten kalau Pak Wisnu nyatet nggak? Yang satu mengenai rukun. Ya, tentang rukun ya Kang. Tentang rukun, apakah ada urutan dalam rukun secara umum? Maka umumnya kalau dalam rukun yang sifatnya amal atau fikih ya, dalam amal ibadat seperti itu, bagian dari rukun itu sendiri diantaranya tartib, artinya ada urutan. Ya. Tapi
jadi itu tentang rukun, kalau rukun itu terkait dengan amal saleh zahir, misalnya wudhu. Ya wudhu, bahkan di antara definisi atau penjelasan rukun wudhu, rukun pertama niat, rukun terakhir itu tertib, ada urutannya. Jadi mengambil dari ayat wudhunya, memang harusnya muka dulu, baru tangan, ya, baru kepala, baru kaki. Jadi kalau dilakukan tidak seperti itu, maka tidak tertib, tidak sah, rukunnya tidak terpenuhi. Ya, meskipun namanya fikih, artinya di mazhab lain bisa jadi beda. Jadi yang tadi kita sampaikan itu umum yang kita kenal di Indonesia di mazhab Syafi'i. Tapi jangan kaget kalau ada mazhab lain yang tidak mensyaratkan urutan. Tapi secara umum ya, urutan itu ada. Lalu pertanyaannya tentang rukun iman dan rukun Islam. Ya. Para ulama secara umum yang menerangkan memang ini terutama yang ke-1 kedua ya, itu yang ke-1 ini tidak boleh misalnya syahadat atau dalam rukun iman kepada Allah SWT. Dari umumnya penjelasan para ulama tersirat bahwasanya itu memang tidak boleh dilewat. Jadi tidak boleh, seseorang itu tidak mungkin dia beriman kepada malaikat dulu atau kepada qadar dulu bahkan, tapi kepada Allahnya sendiri belum beres. Jadi begitupun kita lihat dalam bentuk tarbiyah para ulama kita, mereka biasanya mengajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya. Jadi memang secara informal ya itu diterapkan para ulama kita dulu, atau dari rukun iman ya syahadatnya dulu ya, dan itu dari segala konteks Nabi kita SAW biasanya mulai syahadat dulu baru sholat. Kalau tadi pertanyaannya mana dulu, sholat atau zakat, maka ya kembali sholat dulu ya, yang penting itu sholat. Jadi termasuk sholat dan zakat ini diantara hal yang bisa kita katakan lebih utama sholat zakat dari banyak sisi ya. Kita dapati orang yang pertama kali masuk Islam, biasanya Nabi kita SAW, kalau ada orang masuk Islam, maka Nabi kita SAW menunjuk tutor, fulan tolong ajari dia. Nah, biasanya 2, Al-Quran was salat. Jadi diajarkan Al-Quran dan diajarkan salat. Yang pertama diamalkan adalah salatnya ya. Jadi dia belajar salat, lalu Al-Quran maksudnya di situ terutama Al-Fatihah ya, untuk dibaca dalam salatnya. Jadi kalau pertanyaannya antara salat dan zakat, alhamdulillah itu mungkin lebih mudah ya. Dan para ulama dari tulisan-tulisan mereka mengisyaratkan urutannya seperti itu. Jadi mulai dari tasyahud dulu, baru mulai ke salat, dan ini pun pendidikan bagi orang-orang yang mu'allaf baru masuk Islam. Yang diyakinkan pertama syahadatnya, yang dikuatkan syahadatnya, mulai dengan salatnya, ya setelah makin kuat, mungkin mulai dikenalkan bahwa dia juga wajib zakat, ya. Lalu Ramadan, dan ujungnya haji ketika memang dia termasuk yang memenuhi syarat untuk wajib haji dan ada kemampuan sana. Itu tentang rukun, Kang Rahmat. Lalu yang kedua tentang hadis yang tadi disebutkan bahwasanya tentang takdir di mana Nabi yang takdir yang qadariyah ya. dan majusi. Al-Qadari yaitu majusi hadzal ummah. Qadari adalah majusinya umat ini. Dalam buku yang saya baca di sini disebutkan hadisnya dari Sunan Abu Dawud, kitab Sunnah, dalam kitab Sunnah babnya dalil ala ziyadatil iman wa nuqsanihi, dalil tentang penambahan dan pengurangan iman. Jadi Wallahu a'lam, memang dalam takhrij ini tidak dijelaskan sahih atau tidak, tapi setidaknya hadis ini sementara bisa kita katakan disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunan beliau. Lalu apakah kalau Nabi kita SAW mengatakan berarti sudah ada zaman dulu ya? Bisa jadi sudah ada orang yang
mengingkari keimanan kepada takdir. Sebagaimana nanti ada beberapa pertanyaan ya tentang yang memang seakan-akan para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, yang ingin mendapat klarifikasi tentang masalah takdir. Jadi sangat mungkin sudah ada di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tentang yang mana yang lebih dulu, ilmu atau penetapan, para ulama biasanya memang menjelaskan dalam banyak bukunya, biasanya dimulai dengan ilmu Allah SWT yang maha luas. Jadi ilmu Allah SWT yang maha luas. Dan ketika kita bicara ilmu, jangan memahaminya ilmu bahwa Allah tahu satu jalur saja kemungkinan. Jadi tidak sesederhana bayangan kita, oh berarti Allah tahu apa yang terjadi saat ini. Tidak, Allah tahu semua kemungkinan yang terjadi. Ya, semua kemungkinan yang terjadi. Di sini ada orang matematika ya, Pak Agus Yodi. Jadi kalau kita melakukan simulasi Monte Carlo itu, maka semua opsi yang bisa terjadi itu Allah tahu semua kemungkinannya. Kalau ada orang fisika partikel ya, ada namanya diagram Feynman, maka semua kemungkinan terjadinya reaksi, semua opsi diagram Feynman itu Allah tahu semuanya itu. Jadi itulah yang dimaksud ilmu Allah SWT. Jadi semua opsinya itu Allah telah mengetahui. Ya. Jadi dari apa yang ditulis oleh para ulama kita memang dimulai dengan ilmu biasanya. Ya, dimulai dengan ilmu. Termasuk di sini Imam Nawawi pun menerangkan ya, dimulai dengan at-taqdir fil ilmi. Jadi terkait ilmu Allah SWT. Ya. Dan ini yang biasanya pertama, keraguan orang biasanya bisa kita jawab karena dia ragu. Kalau kita coba ragu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu dulu, baru setelah itu kalau kita ikuti tadi ada kitabah, ada penulisan, ya. Dan yang ditulis ini setelah itu baru ada masyiah, ada kehendak Allah SWT, mana yang akan terjadi. Ya. Baru penciptaannya. Ya. Jadi urutannya para ulama mengatakan ilmu, kitabah, masyiah, dan al-khalq, penciptaan. Ya. Jadi ilmu Allah SWT. Dan kembali, ilmu ini tidak sesederhana berarti yang Allah tahu hanya satu opsi. Bagi Allah SWT, Allah tahu segalanya. Ya. Jadi seandainya kita tidak nge-zoom malam ini, kita akan internetannya kemana, Allah tahu. Dan kalau kemana berarti akan bagaimana semuanya, itu semua sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah itu baru kitabah, Allah berkehendak untuk menuliskan itu. Ya, mulai dari kitabah, kalau lebih detail perlawanan kitabah yang sifatnya azali, ya di Lauhil Mahfuz. Sekali dalam semua makhluk. Ya. Lalu ada yang sekali seumur hidup, ya, yaitu ketika di rahim. Ada yang setiap tahun, sebagaimana menambahkan ada yang setiap minggu, yaitu pencatatan yang di hari Jumat itu oleh para malaikat di pintu masjid. Begitu, Kang Rahmat. Ada yang kelewat? Enggak, Ustaz. Cuman tadi contohnya itu tadi bukan salat dan zakat, seperti zakat dan puasa atau tadi. Karena kalau beberapa orang melihat bahwa mereka itu zakat itu seolah-olah zakat fitrah saja gitu kan ya, sehingga dan zakat fitrah itu setelah puasa, jadi puasa dulu baru zakat, dari zakat. Tapi bagi saudara yang lain zakat itu kan bukan hanya zakat fitrah aja gitu, sehingga dan kalau dalam Al-Quran itu kan aqimus shalah wa atuz zakah gitu kan, jadi setelah salat itu zakat seperti itu. Nah ini ada dua versi gitu. Ada sebenarnya yang kalau dikatakan hukum itu ada urutan antara zakat dan puasa, sebenarnya kalau dalam Islam itu mana yang lebih dahulu ya. Atau tadi contohnya. Iya, alhamdulillah. Memang dalam lafaz hadisnya ada sebagian riwayat tertukar antara sholat dan zakat. Tapi dalam prakteknya puasa dan zakat. Iya, puasa dan zakat ya. Meskipun dalam prakteknya tentu misalnya antara Ramadan ya tentu orang Ramadannya dulu saja ya. Setelah itu baru zakat fitrnya atau zakat fitrahnya. Itu baru zakat fitrahnya. Tetapi insya Allah itu dua hal yang kembalinya kepada kemampuan masing-masing, kepada kemampuan
masing-masing. Jadi kalau misalnya orang yang berkeyakinan zakat dulu pun, ya terus selisihnya kapan gitu, dia mau nunggu kapan untuk bisa Ramadan. Orang yang berpikir Ramadan dulu, dia mau nunggu kapan mau bisa zakat. Karena kan kata kuncinya adalah ketika mampu. Ya. Jadi dua-duanya ketika mampu. Kapan dia Ramadan? Ya ketika dia mampu. Ya. Dia Ramadan. Kapan dia zakat? Ya ketika mampu. Mampu untuk zakat ya sampai kapanpun dia tidak usah zakat. Jadi mungkin kata kuncinya kafaah itu, artinya kemampuan. Kurang lebih. Allah alam. Ya, ini Isa menekan semua paralel universe ya, kurang lebih seperti itu saya. Jadi untuk semua opsi itu, ya. Asli. Aisyah itu Aisyah yang di Bandung atau di mana? Isa Bogor. Bogor, saya sih. Yes. Jakarta. Oh, Isa fisika maksudnya? Bukan, ini Isa apa nih? Isa Ansarullah. Maksudnya jurusannya Isa elektro. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, nah. Gimana Pak Wisnu? Ya, sudah pukul 9:30 sih, karena ini ada akhwat juga. Saya kira sebaiknya mungkin kita tutup aja, Pak Ustadz. Nah, ya. Insya Allah kita coba, saya kasih penutup ya Pak Wisnu. Ya, silakan langsung ditutup aja, Mas Topan. Ya. Mohon izin saya siapkan hadis penutup ini Pak Wisnu. Nama waktu sedikit sebagai hadis penutup karena biasanya hadis ini, biasanya kita bicara takdir orang jadi ragu apa kita perlu beramal atau tidak, kok semuanya sudah ditetapkan. Nah, di sini sebagai akhir menguatkan kita tentang diskusi hadis, saya kembali nukil dari buku yang tadi saya sampaikan, Alam Sunnah Al-Mansyurah. Ada hadis di mana Nabi kita SAW berkata kepada sahabat, dan ini menggambarkan bagaimana tentang takdir ini sudah menjadi diskursus di kalangan sahabatnya. Nafsin illa wa qad ulima manzilatuha minal jannati wan nari. Tiada satu jiwa, kalau kita baca terang, tiada satu jiwa daripada kamu kecuali Allah mengetahui tempatnya di dalam surga atau neraka. Ya. Dan hadis ini kembali ada nuansa tanbih, peringatan kepada kita. Jadi apakah saya atau seseorang itu ahli surga atau neraka? Dari sisi Allah SWT sudah solve, solusinya sudah ada. Allah sudah tahu ujungnya, ya, sudah tahu. Ya. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, falima na'man? Ya. Falima na'man? Kenapa kita beramal saleh kalau begitu? Ya. Jadi kenapa kami perlu beramal? Ya. Dan ini mengapa hadis ini kita simpan di akhir, agar kembali seperti Kang Rahmat sampaikan, kadang diskusi takdir akhirnya membuat kita banyak diskusi teoritis, ya. Akhirnya kita lupa semangat untuk beramal kembali. Dan para sahabat juga mengalami itu, ya. Falima ta'mal? Kenapa kita beramal soleh? Afala nattaqin? Bukankah lebih baik kami berserah saja? Toh sudah tahu, ya. Kok sudah tahu ujungnya, ya. Kembali Nabi SAW mengatakan, la, tidak begitu. I'malu, tetaplah beramal. Ya, tetaplah mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin. Fakullun, karena setiap dari kalian muyas lima khuliqalahu. Ya, setiap kalian muyasyarun lima khuliqalahu, akan dimudahkan untuk mengamalkan sesuatu yang mengantarkan kepada ujungnya dia tadi itu. Ya, kepada ujungnya dia tadi itu. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa. Kemudian Nabi SAW membaca ayat ya di surah Al-Lail. Fa a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan kebaikan, ya, wa saddaqa bil husna, sampai ujung ayatnya, ya. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka dia akan dimudahkan untuk al-usra, untuk memperoleh kemudahan untuk kebaikan ke depannya. Ya, dan ini kesulitan. Oh ya, ini terpotong sebenarnya, terpotong. Ya, terpotong ya. Jadi
fayunassiruhu lil yusra untuk yang ini, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jazakumullah khair. Adapun orang-orang yang bakhila wastaghna, orang yang bakhil, orang yang istaghna, ya, wa kadzdzaba bil husna, sebaliknya mereka mendustakan al husna. Jadi ini sebaliknya. Mereka tidak sekalian detail tentang kebaikan yang bisa kita kejar, atau lawannya bakhil. Dia tidak memberi tapi dia bakhil. Dia selalu merasa bakhil. Nyambung dengan hadis yang kemarin, faqru baina ainai. Dia merasa selalu fakir. Mau ngasih, aduh, nanti saya nggak punya. Mau ngasih, aduh, kayaknya. Jadi a'ta bukan bakhil. Atqa bukan istaghna. Ya. Taqwa bukan sombong. Ya. Wasaddaqa bil husna. Membenarkan kebaikan bukan kadzdzaba bil husna. Ya. Jadi orang yang seperti itu akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah SWT, dan yang satunya akan dimudahkan menuju kesulitan. Ya, dan ini mungkin Bapak Ibu sekalian, akan teteh sekalian, ya, kalimat yang bisa kita bawa pulang dari kajian ini, ya, perkataan Nabi kita SAW, i'malu, beramalah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap kita akan dimudahkan untuk memperoleh, untuk mengamalkan sesuatu yang menjadi ujung kita. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah mengizinkan kita untuk berkumpul dan membahas kalamullah, kalam Nabi kita Muhammad SAW, dan kalam para ulama kita. Semoga Allah SWT menjadikan ini tanda bahwa kita dimudahkan untuk kebaikan, insya Allah. Dan kita perlu berhati-hati ketika Allah mengizinkan kita, ya, ketika kita beramal jelek, maka hati-hati. Loh, jangan-jangan ujungnya ke sana kalau begini. Ya. Dan ini kembali kita perlu hati-hati, insya Allah. Itu mungkin ikhwah dan akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian, akan kita sekalian penutup, ya. Kita belum tamat hadis ini, insya Allah pekan depan kita masuk di bab tentang ihsan dan juga tentang amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, insya Allah. Demikian. Kayaknya penutupnya tetap Pak Wisnu deh. Langsung aja, Mas. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pekan depan, Insyaallah. Jazakallahu khairan. Ya, sami-sami. udah.